Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma ba'du, di hadapan kita sudah ada sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Daud, hadis tentang keutamaan menuntut ilmu dan anjuran untuk menuntut ilmu. Kita akan mencoba membahasnya kata per kata dan kita analisis satu persatu. Yang pertama adalah ini. Ini bisa disebut man, bisa disebut min. Di sini disebut man karena di sini ininya adalah fiil. Man salaka. Man salaka. Siapa saja yang menempuh, memasuki atau menempuh. Salaka yasluku. Sama dengan nasoro yansuru, menempuh atau memasuki. Man salaka torikon. Siapa saja yang menempuh jalan. Torikon. Kemudian ini yaltamisu, dari kata iltamasa yaltamisu. Artinya adalah mencari. Yaltamisu fihi, di dalamnya, padanya, maksudnya pada jalan ini, pada jalan, hi-nya kembali kepada jalan, ilman, mencari di dalamnya ilmu, mencari ilmu, mencari ilmu, yaltamisu fihi ilman. Sahala, sahala artinya memudahkan, Allahu, memudahkan Allah, lahu, baginya, bihi, dengannya. Maksudnya adalah Allah memudahkan baginya, bagi orang yang menempuh jalan tersebut, bihi, dengannya, maksudnya adalah dengan ilmu, torikon, jalan, ila, kepada al-jannati, kepada jannah. Allah memudahkan baginya, dengannya, jalan kepada jannah. Allah akan mempermudah baginya untuk menuju surga. Siapa saja yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya menuju surga, jalan menuju surga. Kemudian selanjutnya wa inna, nah ada inna. Wa inna al malaikata, al malaikata. Dan sesungguhnya malaikat, lata da'u, sungguh mereka meletakkan, sungguh malaikat meletakkan. Aslinya di sini adalah wadoa yado'u. La ini adalah huruf yang menunjukkan kesungguhan, sungguh. Tado'u berasal dari kata wadoa yado'u. Wadoa yado'u. Tado'u karena dia malaikat. Sungguh malaikat meletakkan ajnihataha, ajnihataha, sayap-sayapnya, sayap-sayap malaikat, sayap-sayapnya, litolibi, bagi penuntut ilmi. Litolibi, li ada huruf li, huruf cer, li, tolibi, penuntut ilmu, ilmi. Litolibil ilmi, untuk penuntut ilmu. Ridon, karena ridho, karena ridho. Bima, dengan apa-apa yang, dengan apa-apa yang, gitu, ngartikannya ada yangnya, dengan apa-apa yang, yasna'u, yasna'u, membuat, apa yang mereka perbuat, dari kata sona'a yasna'u, sama dengan fataha yaftahu, satu pola dengan fataha yaftahu. Sona'a yasna'u, membuat artinya. Sesungguhnya malaikat sungguh meletakkan sayap-sayapnya untuk tolabil ilmi, untuk penuntut ilmu, karena ridho dengan apa yang mereka perbuat. Apa yang mereka perbuat. Di sini ada la, ini la ketika masuk kepada fiil maka dia artinya adalah sungguh, la tado'u. Tapi kalau ini huruf la masuk kepada isim, ini isim, maka dia artinya adalah bagi, li, huruf cer. Ini huruf cer, kalau ini huruf yang menyatakan kesungguhan, sungguh. Bedanya seperti itu. Kalau ini la,
Kalau ini li, tinggal masuk kepada fiil atau masuk kepada isim. Sungguhnya malaikat meletakkan sayap-sayapnya bagi penuntut ilmu. Karena apa? Karena ridho terhadap apa yang mereka perbuat dari menuntut ilmu. Kemudian selanjutnya wa inna dan sesungguhnya al-alima, dan sesungguhnya orang alim, orang yang pintar menuntut ilmu, maksudnya orang yang mengetahui sesuatu, orang yang mengerti sesuatu, berasal dari kata alima, artinya mengetahui. Alima ya'lamu ilman, alimun, orang yang ahli ilmu. Dan sesungguhnya orang yang ahli ilmu la yastaghfiru. Nah, ini adalah sungguh memintakan ampun. Sungguh minta ampun lahu, baginya, bagi orang alim ini, man fis samawati wa man fil ardi. Siapa saja yang di langit dan yang siapa man fil ardi, siapa yang di bumi. Sesungguhnya orang alim sungguh minta ampun baginya siapa saja yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maksudnya adalah orang yang di langit dan yang di bumi minta ampun baginya, bagi seorang yang alim, ahlu ilmi. Seperti itu. Jadi yang minta ampun itu adalah siapa saja yang di langit dan di bumi. Hatta al-hitanu fil ma'i, sampai al-hitanu, sampai hitan, ikan-ikan, fil ma'i, di air, di lautan, di air, ma'i, di air. Seperti itu. Jadi apa saja yang ada di langit dan di bumi itu meminta ampunkan bagi orang yang ahlu ilmi, orang yang dia itu orang yang ilmunya bersungguh-sungguh mencari ilmu, ahli ilmi, orang yang ahli ilmi. Sampai-sampai ikan yang ada di air, ikan yang ada di laut itu juga memintakan ampun bagi orang yang alim, orang yang ahli ilmi. Kemudian selanjutnya wa fadlu, dan keutamaan. Fadlu dari kata fadola yafdulu, keutamaan. Fadola, mengutamakan. Fadlu, keutamaan. Al-alimi, keutamaannya orang alim. Alal abid, dibanding orang yang ahlu ibadah. Jadi ada ahlu ilmi dan ahlu ibadah. Ahlu ilmi itu orang yang dia tuh belajar terus, tapi tidak meninggalkan kewajiban tentunya. Kalau orang yang abid itu orang yang ibadah terus, ibadah-ibadah yang sunnah, ibadah-ibadah yang sunnah sangat banyak. Dan keutamaan orang yang ahlu ilmi dibanding atas ahlu ibadah, al-abidi kafadli al-qamari, sebagaimana keutamaan bulan ala atas sairi itu semua al-kawakibi artinya adalah bintang-bintang. Keutamaan orang alim dibanding orang abid, orang yang ahli ibadah, seperti keutamaan bulan purnama dibandingkan dengan seluruh bintang-bintang. Kita lihat bahwasanya kalau seandainya bulan purnama dibandingkan dengan bintang-bintang, itu tentu cahayanya lebih banyak sekali dibandingkan bintang-bintang yang cahayanya kecil-kecil. Itu kalau di zaman dahulu, karena di zaman dahulu itu orang-orang sangat kagum terhadap bulan, karena emang belum banyak cahaya, sehingga ketika bulan purnama muncul maka orang-orang itu sangat mengagumi keindahan bulan. Kemudian wa innal ulama'a, dan sesungguhnya ulama, wa innal ulama'a warasatu al-anbiya'i,
pewaris para nabi. Anbiya adalah jamak dari kata nabiyun. Warosatu artinya warisan, pewaris para nabi. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya'a, sesungguhnya para nabi, lam yuwarrisu, tidak mewariskan, warrosa yuwarrisu, Nah, ini dari kata warrosa, kemudian dibacanya yuwarrisu, tidak mewariskan dirham wala dinaron, dan juga dinar. Wa innama warrosu, dan sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Faman, maka siapa saja, akhoda artinya adalah mengambil, akhoda ya'khudu, nasoro yansuru, akhoda ya'khudu, mengambil. Faman akhodahu, dan siapa saja yang mengambil warisan, akhodahu bihaddin wafirin, mengambil ilmu maksudnya, warisan Nabi berupa ilmu. Siapa saja yang mengambil ilmu, akhoda, maka mengambil bihaddin, bi huruf jar, haddin dengan bagian wafirin tuh sangat banyak. Jadi sesungguhnya para ulama itu adalah pewaris para nabi. Bahwasanya nabi itu tidak mewarisi dirham dan juga tidak mewarisi dirham ataupun dinar. Maksudnya tidak mewarisi uang, tidak seperti halnya kita. Kalau kita meninggal, maka yang kita warisi adalah uang biasanya. Akan tapi mereka itu, para nabi itu mewarisi ilmu. Dan siapa saja yang mengambil ilmu, maka dia telah mengambil bagian yang sangat banyak dari para nabi. Oleh karena itu, ini adalah hadis yang menunjukkan atau yang menganjurkan kita untuk terus semangat untuk menuntut ilmu. Karena siapa saja yang terus semangat belajar, terus semangat menuntut ilmu, maka dia telah mengambil warisan dari para nabi yang berupa ilmu agama. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mudah-mudahan hadis ini bisa menjadi semangat kita untuk terus istiqomah dalam belajar, istiqomah dalam menuntut ilmu. Kita selalu mengingat-ingat hadis ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan jalan menuju surga, bahwasanya malaikat ridho kepada kita, dan kemudian para makhluk dan yang di bumi, yang di langit memintakan ampun kepada kita, dan juga ini adalah warisan para nabi. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.